Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita masuk kepada bab kasus 2 sampel independen. Jadi untuk masalah pada materi ini yaitu kita berhubungan dengan 2 sampel, yang dimana sampelnya nanti adalah sampel yang saling independen. Jadi antara sampel yang satu dan sampel yang lain saling bebas, ya. Pertama, untuk kasus 2 sampel yang independen ini, kita menggunakan tes exact Fisher. Untuk tes exact Fisher, jadi untuk 2 sampel yang independen ini, kita gunakan jika dia harus memenuhi syarat-syarat. Jadi sebelum kita menggunakan exact Fisher ini, kita perhatikan dulu datanya. Pertama, syaratnya apabila setiap anggota dari 2 kelompok dapat digolongkan 2 kelas yang saling asing satu sama lain. Kemudian, tes exact Fisher berfungsi untuk mengenali data nominal maupun ordinal terpisah. Tes ini menentukan apakah kedua kelompok terkait berbeda dalam proporsi elemen yang masuk dalam 2 klasifikasi yang ada. Kemudian dia memiliki sembarang klasifikasi, contohnya misalnya di atas dan di bawah median misalnya. Jadi apakah datanya di atas dan di bawah median sama atau berbeda? Kemudian lulus dan gagal, apakah nilai orang yang lulus dan gagal itu sama? Kemudian setuju, tidak setuju, dan sebagainya. Berarti klasifikasinya itu hanya ada dua kelompok, ya. Jadi kategorinya hanya 2. Kemudian tes exact Fisher digunakan jika sampel kecil dari 20. Ya, N-nya kecil dari 20. Jadi kalau sampel kita atau data kita lebih besar dari 20 banyaknya, maka exact Fisher tidak bisa kita gunakan. Nanti jika nilai data kita lebih besar dari 20, kita bisa menggunakan tes Chi-kuadrat untuk 2 sampel yang independen ini. Jadi exact Fisher hanya bisa digunakan untuk N-nya kecil dari 20. Jika N-nya lebih besar dari 20, kita gunakan tes Chi-kuadrat atau Chi-kuadrat. Langkah pertama untuk exact Fisher, pertama kita harus menentukan hipotesisnya dulu. Apakah satu arah atau 2 arah nantinya. Kita perhatikan dari H0 dan H1-nya. Ya, apakah satu arah atau 2 arah. Kemudian tentukan alfa atau taraf signifikan jika kita melakukan penelitian. Jika berdasarkan soal atau masalah yang diberikan nantinya, mungkin nilai alfa ini sudah ditentukan dari soalnya. Susun data dalam tabel kontingensi 2x2 sebagai berikut, ya. Ini tabelnya seperti ini. Ini misalnya grup 1, ini grup 2, ini kecil. Untuk A itu jika terjadi pengurangan, sedangkan B itu grup 1 jika ada penambahan. Sedangkan C itu jika pada grup 2 ada pengurangan, sedangkan D adalah jika pada grup 2 terjadi penambahan. Jadi maka nanti kita bisa membuat tabel kontingensi, ya, seperti ini, ya. Di mana nanti ini baris A tambah B, ini baris C tambah D, ini kolom A tambah C, ini kolom B tambah D, di mana jika A tambah B tambah C tambah D hasilnya akan sama dengan N. Ya. Statistik uji nanti yang kita gunakan adalah nilai P, di mana kita bisa menggunakan rumusan hitungnya seperti ini, ya. Ini tadi nilai A, B, dan C-nya sudah kita ketahui. Nah, maka nanti kita substitusikan ke rumusan P seperti ini. Atau nanti bisa menggunakan tabel I pada buku statistika non-parametric Sigel, tetapi lebih baik kita menggunakan rumusan ini karena lebih mudah dipahami dibandingkan dengan menggunakan tabel I.
Karena untuk tabel itu datanya A tambah B ya, itu harus atau C ditambah D-nya harus kecil sama dengan 15. Jadi kalau lebih besar dari 15, tabel itu tidak bisa kita gunakan. Makanya lebih baik kita biasanya menggunakan rumusan P ini, yaitu P sama dengan A tambah B faktorial ya. Jadi adik-adik harus sudah pahami apa itu ini tandanya, artinya apa. Kemudian statistik uji ini kita lakukan perbandingan, yaitu kriteria uji dengan kita bandingkan antara nilai P dengan alfa jika kita satu arah, ya. Jika nilai P-nya lebih kecil dari alfa, maka untuk satu arah kita kecil sama dengan alfa ya, maka tolak 0. Kemudian untuk statistik ujinya dua arah itu kita bandingkan P-nya dengan kecil sama dengan alfa per 2. Adik-adik harus pahami lagi apa itu satu arah dan dua arah ya, itu sudah kita pelajari sebelumnya waktu statistika elementer ataupun sebelumnya waktu materi statmat ya. Jika tidak masih belum paham boleh bertanya. Terima dalam hal lainnya. Jadi kita perhatikan pernyataan dari H1, apakah dia lebih besar atau lebih kecil maka dia satu arah, atau tanda tidak sama dengan ya itu merupakan dua arah. Nah, catatan untuk menghindari penyimpangan yang lebih ekstrem mungkin terjadi, harus dihitung pula peluang-peluang yang membuat tabel baru di mana jumlah marginalnya tetap dan nilai terkecil dari salah satu sel berkurang sampai dengan 0. Nah, ini biar lebih pahamnya kita menggunakan contoh. Nah, ini contoh 1. Tadi ada pernyataan pada catatan ya. Jadi kalau dia ada 0 kita bisa menggunakan P langsung. Jadi jika ada satu data nilai terkecilnya 0, maka kita langsung menghitung P dengan rumusan yang ini ya. Bisa menggunakan rumus P ini. Kalau kita perhatikan dari data ini, jika dalam suatu observasi dihasilkan data sebagai berikut. Nah, grup 1 ini ya jumlahnya 10, ini jumlah A tambah B 10, C tambah D 9 ya. Gitu pula ini 14, ini 5 dan 19. Kita menentukan apakah grup 1 itu ya P atau kita melakukan nilai substitusi ya. Kalau uji untuk hipotesisnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara grup 1 dan grup 2, kemudian ada perbedaan yang signifikan untuk grup 1 dan 2 untuk H1-nya. Berarti kalau kita perhatikan dari H0 dan H1 ini, tandanya tidak sama dengan, berarti ini menunjukkan bahwa uji kita adalah uji dua pihak. Maka apa yang kita gunakan adalah 5%. Perhatikan tabel ini, ya. Nilai terkecil dalam sel tabel ini sudah ada nilainya 0, ya, nilai 0, maka perhitungan P dengan ini hanya kita lakukan satu kali saja, karena dia telah memenuhi nilai terkecilnya ada nilainya 0. Kemudian kalau kita perhatikan jumlah N-nya kecil dari 20, maka kita menggunakan metode Exact-Fisher ini, tes Exact-Fisher. Jadi kita tinggal mensubstitusikan nilai ininya ya. A tambah B ya. A tambah B 10 faktorial kali 9 faktorial kali 14 faktorial dikali 5 faktorial dibagi N, A, B faktorial, C faktorial, dan D faktorial. Hasilnya seperti ini. Sehingga hasil total dari ini adalah 0,0108. Sekarang karena uji kita adalah uji dua pihak, ya, kita ujinya adalah uji dua pihak, ya.
kalau dua arah atau dua pihak, maka kita bandingkan nilai P ini dengan kecil sama dengan alfa per 2. Tolak 0. Jadi kalau dia lebih besar, kita perhatikan. Ini nih, P-nya 0,0108. Kita lihat alfa per 2 adalah alfa tadi 5%, berarti 0,025 bagi 2 ya. Maka kalau kita perhatikan ini lebih kecil dari alfa, P lebih kecil dari alfa per 2, maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, berarti kesimpulan kita adalah H1. Sehingga grup 1 dan grup 2 ada perbedaan secara signifikan. Nah, inilah contoh penggunaan pengujian exact Fisher pada dua sampel yang saling independen. Jadi kita harus perhatikan bahwa grup 1 itu dan grup 2 itu saling independen. Jadi tidak ada kaitan antara data grup 1 dengan grup 2. Ya, saling terpisah. Maka kita nanti harus menggunakan ujinya. Kemudian exact Fisher ini kita perhatikan bahwa grup itu hanya ada dua kategori, yaitu misalnya tadi ini contohnya ini ada positif dan negatif seperti itu ya, yaitu pernyataan bahwa datanya ini lebih besar ya, ini lebih kecil. Kalau kita perhatikan dari contoh 1, sangat sederhana perhitungannya karena salah satu sel bernilai 0. Tetapi jika tidak ada sel yang bernilai 0, harus kita ingat bahwa penyimpangan yang lebih ekstrim dari distribusi diasumsikan di bawah 0 dapat terjadi dengan total marginal yang sama. Dan harus pertimbangan penyimpangan yang lebih ekstrim yang mungkin terjadi. Maka jika dalam penelitian kita memperoleh tabelnya tidak ada yang nilai 0 paling kecilnya, misalnya ada angka 1 ya paling kecil, berarti nggak ada nilai 0, maka kita harus melakukan tahap seperti ini. Contoh, kita contohkan pada tabel 2, contoh 2 ini. Jika dalam suatu observasi dihasilkan data seperti bawah, ya. Kalau kita perhatikan, tidak ada dalam sel ini yang nilainya 0. Ya, jadi paling kecil nilainya adalah 2. Maka prosedur yang harus kita lakukan, tetap pertama kita perhatikan apa yang ingin kita lakukan penelitiannya. Misalnya sama dengan masalah contoh 1 tadi, cuman datanya agak berbeda. Tidak ada perbedaan yang signifikan, kemudian H1-nya berarti ada perbedaan yang signifikan ya. Berarti ini tandanya tidak sama dengan, berarti uji dua arah ya. Pertama, buatlah tabel kontingensi dengan jumlah marginal yang sama, namun kondisi yang lebih ekstrim seperti bawah ini. Jadi, awalnya kita punya data seperti ini kan. Ini 2 paling kecilnya. Kita kurangi nilai 2 ini 1, tetapi jumlah di baris dan kolomnya tetap, dan N-nya akan tetap. Biar ini berkurang 1, maka biar barisnya tetap jumlahnya ya, ini kalau 1 berarti ini tambah 5 jadinya 6 ya kan. Maka kalau ini berubah jadi 1 maka ini menjadi 5. Kemudian ini kolom harus juga tetap 8. Kalau ini 1 berarti ini jadi 7. Maka bisa kita buat kolom seperti ini jadinya ya. Ya. Ini langkah pertama. Jadi yang 2 tadi kita kurangi 1, maka sel-sel yang lain juga akan ikut berubah, tetapi jumlah setiap baris, ya, setiap kolom itu harus tetap sama. Seperti pada baris pertama tetap 9, baris kedua jumlahnya tetap 6, zaman kolom pertama 7, kolom kedua 8. Dan totalnya tetap 15. Sudah dapat ini, kita lanjut pula, kita bikin lagi tabel kedua, sehingga kita memperoleh nilai 0 pada sel ini ya. Tadi yang awalnya 2 jadi 1, sekarang jadi 0. Tetap kita kurangi 1, sedangkan jumlah baris dan kolom itu tetap akan sama. Maka biar itu tetap, maka yang sel yang lain juga ikut berubah. Ini 0 jadi 6, tetap barisnya jumlahnya 6 sama dengan tabel baris sebelumnya. Kemudian ini
biar kolomnya ini sama 8, maka ini tetap 8, ini 1. Jadi hasilnya ini 9, ini 7. Tidak ada perbedaan pada jumlah baris dan jumlah kolomnya. Cuman nilai dalam selnya yang berbeda. Setelah kita buat jadinya 3 tabel, yang tadi pertama tabel soal, ini, kemudian ini ada 2 tabel baru, ya. Kita hitung nilai P dengan substitusikan setiap tabelnya, ya. Kita hitung P ini, kita hitung pula P yang telah dari tabel yang baru, ya, ada 2 P lagi tambahannya. Sehingga kita lakukan perhitungannya seperti ini jadinya, ya. Maka ada 3P. Nah, jumlah ketiga P ini kita bandingkan. Kalau uji kita sekarang adalah 2 arah, maka kita bandingkan dengan alfa per 2. Ini kita totalkan, ya. Hasil dari P ini 0,1958 tambah 0,036 tambah 0,01396, hasilnya 0,2308. Sehingga kita bandingkan ini nilai P total ini, ya, dengan alfa per 2 itu 0,25, maka ini masih kecil dari 0. Maka keputusan kita itu bahwa tolak H0, ya, 0,23 lebih besar, ya. Ini lebih besar dari 0,025, maka H0 diterima. Kalau tolak H0 jika ini P-nya lebih kecil, ternyata kita menerima kebalikannya itu menerima H0. Kalau menerima H0 berarti artinya bahwa grup 1 dan grup 2 itu tidak ada perbedaan secara signifikan. Begitu pula bila misalnya pada nilai sel terkecil dalam tabel itu ada 3, maka nanti kita perlu melakukan 4 kali perhitungan P, ya. Kalau tadi ini 2 yang terkecil, jadi ada P-nya ada 3. Kalau yang terkecilnya data kita ada 3, maka nanti P-nya jadi 4. Begitu seterusnya. Jadi kita perhatikan nilai terkecil dalam tabel. Sel tabel. Nah, ini untuk latihan, ya. Boleh dikerjakan, ini tidak dikumpul. Adik-adik bisa mengerjakan atau melatih diri sendiri dengan menggunakan soal ini, ya. Bagi yang sudah bisa, mungkin bisa bertanya, atau yang masih belum paham boleh bertanya, mengajukan pertanyaan tentang masalah uji exact fissure ini. Sekarang kita masuk ke tes C kuadrat. Nah, ini C kuadrat, masalahnya sama, yaitu 2 sampel yang saling independen, tetapi untuk tabelnya, jika data kita lebih besar dari 20, maka kita menggunakan tes C kuadrat. Tes C kuadrat ini sebenarnya banyak digunakan dalam pengujian-pengujian lain selain uji 2 variabel, mungkin bisa kita menggunakan untuk uji 3 variabel dan seterusnya. Tes C kuadrat ini juga pernah kita pelajari, ya. Jadi ini Ibu ulang lagi, ya. Langkah-langkahnya tetap sama. Uji 1 arah atau 2 arah nantinya, ya. Tentukan hipotesisnya, tentukan alfa atau taraf nyatanya. Kemudian melakukan statistik uji. Jika data kita dalam bentuk 2x2, ya. Jika N-nya lebih kecil 20, maka gunakan uji exact fissure. Tapi jika N-nya besar dari 20, maka menggunakan uji C kuadrat seperti berikut ini, ya. Itu rumusnya, C kuadrat akan sama dengan N kali mutlak AD dikurang BC dikurang setengah N, kemudian kita kuadratkan, dibagi dengan A tambah B, dibagi C tambah D, bagi A tambah C, bagi B tambah D, ya. Jadi ini jika 2 kali 2. Tapi kalau jika tabel kita B kali K, ya, maka rumusnya nanti kita menggunakan rumus ini, ya. Jika misalnya N kita lebih besar dari 240, ya,
Ini berarti kalau kita perhatikan rumus ini bisa kita gunakan jika N-nya antara 20 sampai 40. Tapi kalau lebih besar dari 40, kita gunakan rumusan ini ya. Sigma dari ini observasi I ke J IJ dikurangi ekspektasi EIJ dikuadratkan dibagi ekspektasi IJ. Kemudian tolak H0 jika kalau uji satu pihak, tolak H0 jika C kuadrat lebih besar sama dengan C kuadrat alfa, kemudian terima dalam hal lainnya. Kemudian uji dua pihak, tolak H0 jika C kuadrat lebih besar sama dengan C kuadrat alfa per 2. Contohnya ini, berdasarkan standar Badan Telekomunikasi Internasional dengan menggunakan data ASR dari panggilan SLDG dari kota kecil, kita simbolkan KK, dan kota besar KB, diperoleh sebagai berikut ya. Ada berarti ini datanya berupa data ordinal, yaitu ada pengukurannya sangat baik, buruk, dan jelek ya. Ternyata kotanya ya, kalau kita perhatikan ini ada barisnya, kita ada berapa nih, 4 ya, 4 kali 2, maka kita menggunakan rumusan yang ini ya, B dan kali K-nya itu tidak sama, kita menggunakan rumus ini. Tapi kalau misalnya hanya ada 2 saja, baik yang buruk misalnya, kemudian KBKK, kemudian totalnya lebih besar dari 40, bisa gunakan rumusan yang pertama tadi, yang ini. Jadi kalau ketemu seperti ini, banyak barisnya lebih dari 2, ya, maka kita bisa menggunakan rumusnya C kuadrat yang kedua. Dengan apakah PT Telkom telah mencapai world class operator? Nah, jadi dari pertanyaan ini kita bisa membuat hipotesis seperti ini ya. Jadi dari pernyataan dia tidak ada perkataan lebih atau kurang, tetapi telah mencapai, jadi akan sama dengan world class operator, maka kita bisa menggunakan rumus ini bahwa apakah peluang ya untuk kota besar apakah sama dengan kota kecil, berarti PT Telkom telah mencapai world class operator. Sedangkan jika peluang KP tidak sama dengan peluang KK, maka artinya kita PT Telkom belum mencapai world class operator. Yang mana kalau ini berarti ada perbedaan antara kota besar dan kota kecil. Tetapi jika dianggap udah sama, berarti PT Telkom udah mencapai world class operator. Jadi semuanya udah bagus gitu ya. Maka langkah pertama kita tentukan dulu ini kita hanya punya data seperti ini ya. Datanya seperti ini. Berarti kita harus menentukan observasi IJ, kemudian ekspektasi IJ ya. Ekspektasinya itu caranya kita tentukan dulu ekspektasi satu-satu, berarti N pada baris ke-1 dibagi kolom ke-1 dibagi N total, itu artinya ya. Kemudian kalau E21 berarti baris kedua dikali kolom ke-1 dibagi 40. Ini artinya ya. Nih, baris ke-1 dikali kolom ke-1 dibagi 40 itu E11. Kalau E21 berarti baris kedua 18 dikali kolom ke-1 dibagi 40. Begitu seterusnya. Ya. Sehingga dapat nilai-nilai ekspektasi dari masing-masing untuk perhitungan C kuadratnya. Kemudian OEG ini berarti observasinya ya, observasinya. Berarti ini
nilai observasinya ini ada O11 ini 7. Kemudian O ini kolom kedua berarti baris ke-1 juga ya, 1 2. Berarti ini 12. Ini O21, ini O22, ini O31, O32, ini O41, ini O42. Jadi adik-adik tinggal menghitung perhitungan misalnya O11 dikurang E11 dikuadratkan dibagi dengan E11. Begitu seterusnya E12 dikurang O12 dikurangi E12 dikuadratkan bagi E12. Begitu seterusnya sampai pada O42 dikurangi E42 dikuadratkan dibagi E42. Sehingga diperoleh C kuadrat ini adalah 1,2255. Nah, setelah peroleh statistik uji, kita lakukan kriteria uji dengan melihat C kuadrat tabel, ya. C kuadrat tabel kita tentukan dulu DB-nya, itu B kurang 1 dikali K kurang 1, B-nya ada barisnya 4, kolomnya 2, maka hasilnya 3. Maka dengan menggunakan tabel C kuadratnya, ya, kita peroleh untuk alfanya yaitu alfa per 2 ya. Cari dengan DB3 alfanya alfa per 2 yaitu 0,025 diperoleh C kuadratnya 9,35. Sehingga kita dapat untuk melihat ini tabel C kuadrat, kita lihat di tabel ini ya, di tabel di buku yang menunjukkan pada tabel berapa ya. Nanti Ibu share lagi. Jadi untuk kalau kita perhatikan bahwa C kuadrat dihitung itu lebih kecil dari C kuadrat alfa per 2. Sehingga kalau tadi kan dia tolak H0 jika C kuadrat hitung lebih besar dari C kuadrat alfa. Ternyata kebalikannya, maka H0 kita terima. Berarti artinya PT Telkom telah mencapai world class operator. Berarti artinya dia nilainya pada ini pada kota besar dan kota kecil PT Telkom telah memberikan sinyal yang sama. Dia mencapai world class operator. Ini jika kita menggunakan uji C kuadrat. Jadi untuk adik-adik itu bisa kita untuk C kuadrat tadi ya, C kuadrat itu adik-adik bisa lihat pada tabel. Bentar. Kita lihat lagi. Nah, ini dia. Bu share lagi. Jadi untuk melihat tabel C kuadrat, tadi kita punya nilainya 3, alfanya 0,025, yaitu maka artinya nanti dia nilainya di sini 0,984 di sini ya. Kalau ini 0,02 ya. Berarti antara 0,944 dan 1134. Jadi pertengahannya ya. Maka kita peroleh tadi nilai jadi untuk pertemuan hari ini jika ada pertanyaan nanti kalian bisa menanyakan lewat WA group. Ibu sudahi materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.